I am the spirit. That can't be possible. Unless... All I want is to find my friends. Is a primal spirit, a dangerous... You play with my food. Halo semuanya, selamat datang kembali di Plotarian Movie. Kali ini saya akan menceritakan episode kelima Avatar The Last Airbender. Menceritakan kisah Aang, Sokka, dan Katara yang berada di dunia arwah karena ingin membantu orang-orang yang tersesat dan jiwa mereka akan dimakan oleh penunggu hutan yang tak bisa dikalahkan bahkan oleh seorang avatar. Seperti biasa, sebelum mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Di awal film kita akan diperlihatkan Aang dan yang lain sedang dikejar oleh prajurit negara api. Dalam pengejaran itu, Katara yang telah mendapat kepercayaan dirinya berhasil mengembangkan teknik pengendalian air hingga membuat pasukan yang mengejar mereka dikalahkan dengan mudah. Lalu pada saat berhasil menjauh, mereka pun melihat hutan yang hancur akibat serangan dari negara api. Fire Nation. Why would they do this? Aang pun menjadi sedih dan kecewa pada dirinya sendiri yang tak bisa melindungi manusia, bahkan alam di sekelilingnya. Melihat Aang begitu terpukul, Katara mengambil sebuah benih lalu memberitahu kalau itu semua bukan sepenuhnya salah Aang. Dan tugas mereka kini menjaga benih yang mereka temukan itu tumbuh hingga menjadi hutan yang baru. Beralih ke Sokka. Ketika sedang memeriksa sekeliling, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang terlihat ketakutan. Lalu saat diikuti sampai di suatu desa, mereka bertiga pun mengetahui alasan di balik hancurnya hutan, yang menurut penduduk di sana, negara api ingin membuka jalan agar bisa melintasi gunung dengan lebih cepat. Setelah penghancuran itu, keanehan pun mulai terjadi, seperti tanaman penduduk yang layu hingga ternak mereka yang tak mau makan. Yang lebih mengerikan, beberapa penduduk yang memutuskan keluar untuk berburu tak pernah kembali lagi. Setelah mendengar itu, Aang pun langsung tahu kalau para penduduk yang tak kembali sedang tersesat di dunia arwah. Beralih ke Zuko yang terlihat sedikit kesal karena mengira Letnan Ji tak serius untuk mengejar Avatar. Sampai pada akhirnya, dengan ditemani Iroh, Zuko pun memutuskan untuk bergerak sendiri saja. I'll have to do it myself, as always. Saat sampai di suatu desa pengendali bumi jajahan negara api, mereka tak sengaja bertemu dengan tentara bayaran yang sedang melakukan misinya. Low life. Big talk for a little boy. Setelah melihat kehebatan Jun dalam bertugas, Iroh pun berniat menyewanya untuk membantu mereka menemukan Avatar. No! June is the best at what she does. Meski awalnya menolak, namun karena tak ada pilihan lain, Zuko juga akhirnya setuju pada rencana Iroh. Tell me about this Avatar. Di sisi lain, Azula tetap berusaha untuk mempengaruhi Ozai dengan mengatakan kalau Komandan Zhao perlu lebih banyak pasukan agar bisa menangkap Avatar. Namun Ozai yang tak terpengaruh menegaskan kalau Zuko lah orang yang telah menemukan Avatar dan menunjukkan kesetiaannya melebihi siapapun. Mendengar sang kakak begitu disanjung,
Azula pun menjadi tambah kesal. Shin kembali lagi ke Aang, Sokka dan Katara. Setelah menceritakan sedikit tentang dunia arwah, dia berniat untuk mengeluarkan para penduduk yang tersesat keluar dari dunia itu. Namun pada saat bermeditasi di depan patung roh penjaga hutan, Sokka dan Katara juga tak sengaja masuk ke dalam dunia arwah. What is happening? I don't know. Aang? Dan karena sudah terlanjur masuk, mereka pun memutuskan untuk tetap bersama. Saat dalam perjalanan, mereka bertemu dengan arwah ilmu pengetahuan yang memberitahu kalau Sokka dan Katara tak seharusnya berada di sana. Karena kalau semakin lama berada di dunia arwah, akan ada banyak makhluk yang tertarik untuk memakan jiwa mereka berdua. Sebaliknya, Katara dan Sokka yang tak mengerti perkataan si arwah hanya bisa menunggu sampai percakapan Aang dan si arwah selesai. Dia juga memberitahu kalau Aang bersikeras mencari penduduk yang tersesat, dia harus pergi ke sebuah pondok dekat hutan untuk mencari orang yang bisa membantunya. Agar bisa sampai ke sana, mereka hanya perlu menyusuri jalan yang sudah ada dan berharap semua baik-baik saja sampai mereka bisa kembali ke dunia manusia. Ketika arwah ilmu pengetahuan terbang, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan dan mengikuti petunjuk yang telah diberikan sebelumnya. Namun tak lama setelah itu, mereka diserang oleh arwah penjaga hutan yang terlihat cukup marah, membuat mereka bertiga tak sengaja harus terpisah. It's the spirit of the forest. It's wounded. Sokka yang kebingungan bertemu dengan seekor rubah ekor 3 yang bisa bicara. Sementara Katara malah kembali ke masa saat sang ibu masih hidup. Kemudian desanya diserang oleh negara api. Kembali ke Sokka. Ketika mengejar sang rubah, dia juga malah kembali ke masa kelulusan ujian menghindari es. Walau begitu, dari apa yang dikatakan sang ayah, dia sedikit kecewa pada sang anak karena Sokka seharusnya tak lulus ujian. Beralih ke Aang. Berbeda dari Sokka dan Katara, dia sama sekali tak terpengaruh oleh ilusi yang dibuat oleh makhluk mengerikan pencuri wajah yang bernama Koh, yang ternyata dia jugalah yang telah menculik orang-orang. My friends. Aang yang berusaha melarikan diri akhirnya bertemu dengan Gyatso, orang yang dikatakan sebelumnya oleh arwah ilmu pengetahuan. Dalam pertemuan itu, Gyatso menceritakan bagaimana negara api menyerang kuil udara selatan setelah Aang pergi. Lalu para arwah yang gugur memutuskan untuk melanjutkan reinkarnasi mereka. Sementara Gyatso lebih memilih tinggal karena tahu Aang akan membutuhkan bantuannya saat berada di dunia arwah. Selain itu, Gyatso juga memberitahu Aang kalau orang-orang yang tersesat telah dibawa oleh Koh ke dalam sarangnya. Dan jika terlambat, makhluk itu akan menyantap jiwa mereka semua, termasuk Sokka dan juga Katara. It is the hunting ground for Koh, the face stealer. Kini satu-satunya cara menghentikan Koh adalah dengan meminta bantuan ke Avatar Roku. Karena menurut legenda, hanya Avatar Roku lah yang bisa mengalahkan arwah mengerikan itu. Di akhir cerita episode kelima, Aang pun kembali ke dunia manusia, lalu memutuskan untuk pergi menyusup ke kuil Avatar Roku yang berada di negara api. Dan karena itu merupakan perjalanan berbahaya, Aang meminta Appa tetap berada di sana untuk menjaga Sokka dan Katara. Begitulah akhir dari episode kelima Avatar The Last Airbender, yang menceritakan Aang, Sokka dan Katara yang berada di dunia arwah. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan update-update film selanjutnya hanya di Plotarian Movie.